Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, tentunya sukacita dan selalu semangat untuk menjalani kehidupan kita dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan hidup di hari ini. Senang sekali saudaraku, kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 15 November 2022. 1 Samuel pasal 27 ayat 1-7 menjadi bacaan kita pada pagi ini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasih-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba-Mu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Berlindung pada musuh. Saudara-saudaraku, membaca kisah Daud selama dalam pelariannya sepertinya suatu cermin bagi kehidupan kita juga, atau dalam perjalanan banyak umat di muka bumi ini. Dalam teks yang kita renungkan kemarin, Saul tersadar bahwa percuma mengejar Daud, sebab justru Daudlah yang memperoleh kesempatan untuk membunuhnya jika ia mau. Sayangnya memang Daud tak mau melakukan itu. Saul mengakui bahwa Daud bukanlah musuh yang seharusnya dikejar-kejar. Namun peristiwa Daud tak menjamah Saul dan selamat ternyata tidak mengurangi ketakutan Daud akan ancaman pembunuhan Saul. Dalam ayat yang pertama kita baca, penulis mengatakan bahwa pastilah Saul akan membunuh. Jadi dalam pikiran Daud, suatu saat nanti Saul akan membunuh dia. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup Daud? Ternyata Daud sendiri mengalami kemunduran rohani akibat perlarian dan pengasingannya yang terus-menerus, mungkin kelelahan, kejenuhan, dan kebosanan. Dan karena takut akan ketidakmantapan Saul, ia mengenal Saul seperti siapa, bahwa ia mudah berubah, hari ini mengatakan A, besok bisa mengatakan B. Dan karena itu Daud sulit untuk mempercayai Saul bahwa ia akan sungguh-sungguh tidak mengejar-ngejar apalagi membunuhnya lagi. Saudara sekalian, di sini Daud gagal mempercayai Allah. Pasal ini mencatat kelakuan Daud yang tercela, sebab ia memilih berlindung di antara musuh-musuh Allah. Keberangkatannya ke Akis adalah keberangkatan tanpa bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Tetapi dilatar belakangi oleh ketakutannya, ia bertindak sendiri, mengajak 600 orang yang mengikutinya untuk menetap di negeri musuh. Saudara-saudaraku, pergumulan Daud yang mengenal Saul, bahwa ia dengan mudah berubah, membuatnya melarikan diri ke negeri Filistin itu. Sekali lagi oleh karena ketakutannya yang hebat bahwa Saul pasti akan membunuhnya pada waktunya. Untuk itu ia membuat perencanaan matang. Padahal dalam bacaan kita kemarin, Daud justru mengatakan bahwa enyahlah daripada aku membunuh orang yang bersalah yang telah diurapi oleh Tuhan. Tetapi biarlah, kalaupun dia bersalah, biarlah Tuhan sendiri yang akan membalasnya, tetapi bukan tanganku yang akan membalasnya. Saudara-saudaraku, untuk itu ia membuat perencanaan matang. Daud membawa kedua istrinya dan 600 orang lainnya datang ke Akis itu dan menetap di kota Maok, raja namanya Gat. Walau Daud gagal mengandalkan Tuhan sepenuhnya yang akan menjaga, ia mencederai imannya
untuk melihat pengalaman yang lampau bahwa Allah selalu menjaga dan meluputkannya. Saudaraku, apakah kemuliaan Tuhan menggagalkan rencana Daud karena ia meragukannya? Ternyata tidak. Allah tetap menyertainya. Allah tetap menjaga dan berjalan sertanya dalam sepanjang pelarian itu. Saul tidak lagi mencarinya. Bahkan Akis, raja kota Gat itu memberikan apa yang menjadi keinginan Daud. Akis memberikan kepada Daud daerah Siklag sebagai tempat untuk bernaung. Tidak hanya itu, saudara sekalian, dalam pelariannya Allah memberikan kemampuan kepada Daud juga untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai raja yang diurapinya. Ia berhasil dalam misinya menyerbu orang Gesur, Gisir, dan Amalek. Ayat 8 sampai ayat 11. Hal ini membuktikan bahwa Allah sadar dan setia kepada Daud sekalipun ia meragukannya. Saudara-saudaraku, realitas perjalanan iman Daud yang jatuh bangun di hadapan Tuhan adalah pengalaman kita juga yang jatuh bangun di hadapan Tuhan. Adakah kita merasa kuat, saudara sekalian? Ternyata juga tidak. Apakah Tuhan meninggalkan Daud? Juga tidak. Namun ada resiko yang harus ia tanggung. Betapa ia merendahkan dirinya sendiri yang datang meminta perlindungan di kota musuh Israel, atau berlindung pada kota musuh. Ia menyerahkan dirinya, harga dan martabatnya sebagai prajurit perang yang luar biasa, kini takluk dan membawa dirinya untuk ada di kota Gat. Ia menyerahkan dirinya sendiri dan menumpang hidup di kota musuh. Ada kalanya kita benar-benar sedang mengalami keakraban dengan Tuhan, saudara sekalian, seperti Daud. Tetapi kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan jauh. Bahkan terkadang kita gagal berpaut dan bersandar sepenuhnya padanya. Kita memilih mengatur dan mengikuti pikiran kita sendiri daripada bertanya pada Tuhan, apakah yang ini dikehendaki atau tidak. Akibatnya ketika terjadi kegagalan, kelemahan dan masalah yang kita hadapi, barulah kita menyadari bahwa saya tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku, mari kita bersyukur karena memiliki Allah yang selalu penuh kasih. Ia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita meragukan rencananya. Karena itu marilah kita tinggalkan keraguan dan mengubahnya menjadi syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan mengatur seluruh perjalanan hidup kita ke depan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan akan menjadi baik untuk kehidupan kita. Di tengah keraguan kita, saudara sekalian, marilah kita terus bergantung pada Tuhan dan memberikan yang terbaik karena kasih-Nya untuk selama-lamanya bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami belajar bagaimana Daud juga yang jatuh bangun dalam perjalanan imannya. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Supaya yang kami tahu adalah kehendak Tuhan yang kami lakukan dan anak-anak kami juga mengalami kesuksesan dalam setiap perjuangan studi mereka masing-masing. Bapa Surgawi, pada akhirnya kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Segenap pendengar renungan pagi, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian, agar sungguh mereka menikmati sukacita di dalam Engkau pada hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.